Bayangkan sebuah komputer yang bisa memecahkan masalah dalam hitungan detik, sesuatu yang butuh miliaran tahun bagi superkomputer biasa. Itulah komputer kuantum, teknologi yang menjanjikan revolusi, tapi juga mengancam keamanan digital kita, termasuk password yang kita andalkan. Akankah komputer kuantum menyelamatkan dunia atau menghancurkan privasi kita? Komputer kuantum adalah jenis komputer yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum bidang fisika yang mempelajari perilaku partikel subatomik seperti elektron dan foton. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit, 0 atau 1, untuk memproses informasi, komputer kuantum menggunakan qubit. Qubit bisa berada dalam kombinasi 0 dan 1 secara bersamaan, berkat fenomena kuantum seperti superposisi dan keterkaitan, entanglement. Superposisi memungkinkan qubit menjelajahi banyak kemungkinan sekaligus, sementara keterkaitan menciptakan hubungan antar qubit yang memungkinkan pemrosesan data secara paralel dengan kecepatan luar biasa. Akibatnya, komputer kuantum bisa menyelesaikan masalah tertentu, seperti faktorisasi bilangan besar atau simulasi molekul, jauh lebih cepat daripada komputer klasik. Perkembangan komputer kuantum dimulai pada 1980-an, ketika fisikawan seperti Richard Feynman mengusulkan bahwa komputer berbasis kuantum bisa mensimulasikan sistem kuantum dengan lebih efisien. Sejak itu, perusahaan seperti IBM, Google, dan startup seperti IonQ telah membangun prototipe dengan jumlah qubit yang terus meningkat dari puluhan hingga ratusan. Meski masih dalam tahap awal, komputer kuantum telah menunjukkan keunggulan kuantum, quantum advantage, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas tertentu lebih cepat daripada superkomputer klasik. Namun, komputer kuantum bukanlah pengganti komputer klasik. Mereka unggul dalam masalah spesifik, seperti optimasi, kriptografi, atau simulasi kimia, tetapi tidak efisien untuk tugas sehari-hari seperti pengolahan kata atau browsing internet. Fakta menarik. Pada 2019, Google mengklaim komputer kuantum mereka, Sycamore, menyelesaikan perhitungan dalam 200 detik, sesuatu yang akan memakan waktu 10.000 tahun bagi superkomputer klasik. Password dan sistem enkripsi modern, seperti RSA dan ECC, elliptic curve cryptography, bergantung pada masalah matematika yang sulit, seperti faktorisasi bilangan besar atau logaritma diskrit. Komputer klasik membutuhkan waktu miliaran tahun untuk memecahkan kunci enkripsi 2048 bit, menjadikan sistem ini aman untuk saat ini. Namun, komputer kuantum mengubah segalanya. Algoritma kuantum seperti Shor's algorithm dapat memfaktorkan bilangan besar secara eksponensial lebih cepat daripada komputer klasik. Misalnya, sebuah komputer kuantum dengan beberapa ribu qubit yang stabil bisa memecahkan enkripsi RSA dalam hitungan jam atau bahkan menit. Ini berarti sistem keamanan yang melindungi perbankan online, komunikasi rahasia, dan data pribadi bisa menjadi rentan. Selain itu, algoritma kuantum lain, seperti Grover's algorithm, dapat mempercepat pencarian data, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menebak password atau kunci simetris, seperti AES, hingga akar kuadrat dari waktu aslinya. Meski dampaknya tidak sebesar Shor's algorithm, ini tetap mengancam keamanan sistem yang bergantung pada kunci pendek. Ancaman ini dikenal sebagai harvest now, decrypt later. Penjahat siber bisa mengumpulkan data terenkripsi hari ini seperti email atau transaksi bank dan menyimpannya hingga komputer kuantum yang cukup kuat tersedia untuk memecahkannya. Ini menjadikan keamanan data saat ini berisiko di masa depan, bahkan jika komputer kuantum belum mencapai skala penuh. Fakta menarik. Para ahli memperkirakan bahwa komputer kuantum yang mampu memecahkan enkripsi RSA bisa tersedia dalam 10 hingga 20 tahun, mendorong perlombaan global untuk mengembangkan kriptografi tahan kuantum. Meski mengancam keamanan, komputer kuantum juga menawarkan potensi luar biasa untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan obat. Komputer kuantum bisa mensimulasikan interaksi molekul dengan presisi tinggi, mempercepat pengembangan obat untuk penyakit seperti kanker atau Alzheimer. Ini bisa menghemat miliaran dolar dan tahun penelitian. Optimasi sistem. Dari logistik hingga manajemen energi, komputer kuantum bisa menemukan solusi optimal untuk masalah kompleks, seperti mengurangi emisi karbon atau meningkatkan efisiensi rantai pasok. Kecerdasan buatan. Algoritma kuantum bisa mempercepat pembelajaran mesin, memungkinkan AI untuk menganalisis data besar dengan lebih cepat dan akurat.
Material baru. Dengan mensimulasikan sifat material pada tingkat kuantum, komputer kuantum bisa membantu merancang superkonduktor atau baterai generasi baru. Di bidang keamanan, komputer kuantum juga membuka pintu untuk kriptografi kuantum, seperti Quantum Key Distribution, QKD. QKD menggunakan prinsip kuantum untuk membuat kunci enkripsi yang tidak bisa disadap tanpa terdeteksi, menawarkan tingkat keamanan yang tak tertandingi. Negara seperti China telah menguji QKD melalui satelit, menunjukkan potensi masa depan komunikasi ultra aman. Fakta menarik. Komputer kuantum bisa membantu memecahkan misteri fisika, seperti sifat materi gelap atau dinamika lubang hitam, dengan mensimulasikan kondisi yang tidak mungkin direplikasi di laboratorium. Untuk mengatasi ancaman komputer kuantum, para ilmuwan sedang mengembangkan kriptografi pasca kuantum, PQC, sistem enkripsi yang tahan terhadap serangan kuantum. PQC bergantung pada masalah matematika yang sulit bahkan untuk komputer kuantum, seperti lattice-based cryptography, code-based cryptography, atau hash-based signatures. Badan standarisasi seperti NIST, National Institute of Standards and Technology, telah memilih beberapa algoritma PQC seperti Crystals Kyber dan Crystals Dilithium untuk diadopsi secara global. Algoritma ini dirancang untuk diintegrasikan ke dalam infrastruktur digital yang ada, seperti browser web, server bank, dan perangkat IoT, tanpa memerlukan perombakan besar. Namun, transisi ke PQC penuh tantangan. Kompleksitas. Algoritma PQC sering membutuhkan kunci yang lebih besar dan waktu komputasi yang lebih lama yang bisa memperlambat sistem, terutama pada perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti ponsel atau sensor IoT. Waktu. Memperbarui infrastruktur digital global, dari server hingga kartu kredit, bisa memakan waktu lebih dari 1 dekade, sementara komputer kuantum mungkin tersedia lebih cepat. Standarisasi. Negara dan industri harus bekerja sama untuk memastikan kompatibilitas algoritma PQC di seluruh dunia, sebuah proses yang rumit dan politis. Selain PQC, teknologi seperti QKD dan quantum resistant blockchain sedang dieksplorasi untuk melindungi data sensitif. Perusahaan seperti Microsoft dan Amazon juga berinvestasi dalam solusi hibrida, menggabungkan kriptografi klasik dan pasca kuantum untuk keamanan maksimal. Fakta menarik. NIST memperkirakan bahwa 80% organisasi belum siap menghadapi ancaman kuantum, menjadikan PQC salah satu prioritas keamanan siber terbesar abad ini. Meski menjanjikan, komputer kuantum masih menghadapi hambatan teknis yang signifikan. Kestabilan qubit sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan, seperti suhu, getaran, atau radiasi, yang menyebabkan decoherence hilangnya informasi kuantum. Komputer kuantum saat ini membutuhkan pendingin kriogenik hingga mendekati nol absolut, 277 gradu. Skalabilitas. Meningkatkan jumlah qubit tanpa meningkatkan tingkat kesalahan, error rate, adalah tantangan besar. Komputer kuantum saat ini masih dalam skala kecil, dengan ratusan qubit, jauh dari ribuan atau jutaan yang dibutuhkan untuk memecahkan enkripsi. Koreksi kesalahan. Algoritma kuantum membutuhkan quantum error correction, yang memakan banyak sumber daya. 1 qubit logis yang stabil bisa membutuhkan ratusan atau ribuan qubit fisik. Biaya. Membangun dan memelihara komputer kuantum sangat mahal, membatasi akses hanya pada perusahaan besar dan lembaga penelitian. Meski begitu, kemajuan pesat terjadi. Teknologi seperti trapped ion qubits, superconducting qubits, dan photonic qubits terus diperbaiki. Dengan perusahaan seperti Quantinuum dan D-Wave mendorong batas-batas inovasi. Kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah juga mempercepat pengembangan, dengan negara seperti Asia, China, dan Uni Eropa menginvestasikan miliaran dolar dalam penelitian kuantum. Fakta menarik. Komputer kuantum saat ini lebih mirip kalkulator awal 1940-an daripada PC modern, menunjukkan bahwa kita masih di awal revolusi kuantum. Komputer kuantum adalah pedang bermata dua. Mereka bisa merevolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mengguncang fondasi keamanan digital. Ancaman terhadap password dan enkripsi hanyalah permulaan. Jika tidak dikelola dengan baik,
komputer kuantum bisa memperburuk ketimpangan teknologi dengan hanya negara atau perusahaan tertentu yang mampu memanfaatkannya. Namun, optimisme tetap ada. Kriptografi pasca kuantum dan inovasi seperti QKD menunjukkan bahwa kita bisa menangkal ancaman kuantum jika bertindak cepat. Selain itu, potensi komputer kuantum untuk memecahkan masalah global dari perubahan iklim hingga pandemi menjadikannya investasi yang layak untuk masa depan. Pertanyaan etis juga muncul. Siapa yang akan mengontrol komputer kuantum? Pemerintah, korporasi, atau komunitas ilmiah? Bagaimana kita memastikan teknologi ini tidak disalahgunakan, misalnya untuk memata-matai atau merusak infrastruktur digital? Bisakah kita mendemokratisasi akses ke teknologi kuantum agar manfaatnya dirasakan semua orang? Fakta menarik. Komputer kuantum mungkin suatu hari memungkinkan simulasi alam semesta itu sendiri, memberikan jawaban atas pertanyaan filosofis seperti mengapa kita ada. Pada akhirnya, komputer kuantum adalah cerminan ambisi manusia untuk melampaui batas-batas pengetahuan dan teknologi. Tantangannya adalah memastikan bahwa revolusi ini membawa kemajuan, bukan kehancuran. Dengan kolaborasi global dan inovasi yang bertanggung jawab, kita bisa memanfaatkan kekuatan kuantum untuk masa depan yang lebih aman dan cerah. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar, apakah kamu takut komputer kuantum akan memecahkan password kita, atau excited dengan potensi revolusinya? Sampai jumpa pada update berikutnya.